Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk proses dan tahapan perkembangan tim untuk mata kuliah IPA ini dengan Tupman's Model. Sebagaimana tadi kita sudah paham dan mengetahui bahwa model pembentukan tim menurut Tupman ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah forming, kemudian storming, norming, dan terakhir adalah performing. Jadi secara garis besar di sini forming ini adalah suatu tahapan di mana individu ini tim bertindak sebagai individu. Jadi maksudnya di sini bahwa masing-masing anggota yang tergabung dalam suatu tim itu masih belum menunjukkan adanya kekompakan dalam sebuah tim karena mereka baru tahap pengenalan. Jadi anggota yang terlibat dalam satu tim ini belum mengetahui bagaimana tujuan dan aturan-aturan dalam tim itu. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan storming. Jadi storming di sini adalah di sini mulai terjadi konflik, dan konflik ini berasal dari anggota dalam tim dan konflik ini dimulai karena masyarakat individu yang terlibat dalam tim itu mulai memiliki tempat dalam suatu tim. Ya, sehingga konflik itu mulai muncul. Kemudian norming di sini adalah di sini sudah pada tahapan adanya sebuah kesepakatan dan konsensus yang ada dalam sebuah tim, dan yang berarti bahwa ini sudah merupakan kesepakatan dalam tim. Dan di sini aturan-aturan yang ada itu sudah diketahui oleh anggota dalam tim itu, dan di sini juga bahwa adanya aturan dalam tim itu diatur oleh seorang leader, dan ini menjadi sangat penting bagi leader itu untuk mengatur tim itu. Ya, cara mengaturnya itu dengan adanya aturan yang ditetapkan. Jadi forming tahap pengenalan, kemudian storming ini mulai beradaptasi, dan di sini sudah mulai ada konflik. Kemudian yang ketiga norming, di mana anggota dalam suatu tim ketika dia berkolaborasi itu sudah ada aturan-aturan yang disepakati, dan di sini juga sudah ada kebutuhan akan atau pentingnya seorang leader. Kemudian yang berikutnya adalah performing. Nah, di sini anggota dalam grup atau tim, dan bukan lagi per individu dalam tim, bukan lagi ada penyesuaian tim individu dalam tim, tetapi bagaimana tim itu sudah menjadi suatu grup atau tim yang memiliki strategi yang jelas dan visi yang jelas, dan ini sudah dipahami oleh semua anggota dalam teamwork itu. Dan di sini juga ini dapat terjadi manakala ini secara independen dan memecahkan suatu permasalahan secara positif. Jadi ini akan terjadi apabila dilakukan secara otonom atau mandiri dan ada pemecahan masalah. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari tahapan-tahapan itu. Jadi forming itu adalah tahapan ketika para anggota dalam suatu tim itu setuju untuk bergabung dalam satu tim. Nah, karena kelompok baru ini dibentuk, maka setiap orang itu membawa nilai-nilai, pendapat, dan cara kerja sendiri-sendiri. Jadi masih bertindak sebagai individu di sini ya. Seorang yang masuk dalam sebuah tim masih membawa nilainya sendiri, belum bergabung menjadi sebuah tim. Nah, konflik di sini sangat jarang terjadi karena kenapa? Karena masing-masing anggota atau individu itu dia baru beradaptasi, kemudian baru saling mengenal antar satu sama lain, sehingga masih ada rasa sungkan, kemudian malu-malu, dan bahkan seringkali ada anggota yang merasa gugup. Nah, kelompok ini cenderung belum dapat memilih pemimpin ya, karena ini baru tahapan awal. Kemudian dalam tahap ini tim akan bertemu dan mempelajari tentang peluang dan tantangan.
dan kemudian merumuskan tentang adanya suatu goals atau tujuan dan mulai mengadakan pembagian tugas. Nah, setiap anggota tim ini umumnya akan bekerja secara independen namun tetap dalam satu kelompok bersama. Nah, pada fase ini tugas utama adalah di sini menyangkut orientasi. Jadi bagaimana para anggota itu akan berusaha mengarahkan persepsinya pada tugas dan juga rekan-rekannya dalam tim. Nah, di sini juga mereka akan membahas batasan-batasan dari tugas dan hal-hal yang terkait. Jadi di sini untuk bisa bertahan timnya, artinya dia ketika dia baru masuk dalam tahap performing ini, ketika dia atau anggota dalam satu kelompok itu bisa ke tahapan selanjutnya dalam satu teamwork, maka setiap anggota tim itu harus meninggalkan kenyamanan individualnya. Jadi menanggalkan egonya. Dia harus menyesuaikan dengan tim kerjanya, karena topik yang akan dihadapinya itu akan memiliki resiko konflik ketika seseorang itu membawa keindividuannya masing-masing ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa untuk dia bisa bertahan maka harus meninggalkan kenyamanan individualnya, dan manakala dia mampu menyesuaikan dengan hal itu, maka dia bisa bertahan untuk bisa masuk ke tahapan pembentukan tim selanjutnya, yaitu pada tahap storming, di mana pada tahap ini para anggota bisa menyatakan pendapat tentang karakter dan integritas dari anggota lain dan diharapkan untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, jadi jika mereka mendapati seseorang yang menghindari tanggung jawab atau berusaha melakukan dominasi, maka anggota tim yang lain bisa mempertanyakan tindakan tersebut kepada pimpinannya. Jadi sudah ada sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di sini. Sudah mulai sedikit tercipta ada mampu mengenali apa yang aturan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh anggota lain. Ya, kerap kali pada fase ini pemimpin yang telah dipilih dipertanyakan kemampuannya dan anggota kelompok tidak ragu-ragu untuk mengganti pemimpin yang dinilai tidak mampu. Ini berarti ada kritis ya, ada sifat kritis yang dibangun oleh individu yang berada di dalam suatu tim. Mereka sudah mengetahui nilai mana yang baik dan nilai mana yang tidak perlu dipertahankan dalam sebuah tim. Nah, tentu saja di sini akan sudah mulai ada konflik, dan ketidakcocokan dan konflik pribadi ini harus diatasi sebelum tim dapat keluar dari fase ini. Dalam fase ini terdapat kemungkinan anggota tim tidak bisa melewati storming. Jadi kalau dia tidak bisa melewati satu tahap, maka dia sulit untuk berkembang ke tahap selanjutnya. Nah, bahkan mungkin kembali masuk ke fase ini ketika ada tantangan baru atau perselisihan. Nah, beberapa tim itu dapat melewati tahap storming, tetapi bagi tim yang tidak dapat melewatinya, maka waktu, intensitas, dan kerusakan yang terjadi pada tahap sebelumnya itu dapat bervariasi. Jadi tim itu kalau dia tidak mampu melewati tahap penyesuaian untuk mengatasi konflik yang mulai tercipta, maka dia tidak bisa bertahan untuk masuk ke tahapan perkembangan teamwork selanjutnya. Jadi pada tahapan storming ini juga terdapat kemungkinan penurunan tingkat motivasi anggota. Ini dalam sebuah tim, namun perbedaan yang terjadi juga akan dapat membuat anggota lebih kuat. Nah, justru dengan adanya konflik atau perbedaan itu, anggota yang ada dalam tim itu akan menjadi semakin kuat, kemudian dia juga akan semakin ahli, semakin punya banyak pengalaman, dan dapat bekerja lebih efektif sebagai tim. Nah, untuk itu di sini peran leader dalam tim ini dia harus lebih terbuka dan juga harus mengarahkan para anggotanya dalam mengambil keputusan dan berperilaku profesional. Jadi dalam tahap ini setiap anggota tim harus menyelesaikan perbedaan mereka sehingga masing-masing dapat terlibat dengan lebih menyenangkan. Jadi mulai penyelesaian konflik tetapi masih tahap penyesuaian, belum norma ataupun aturan dalam tim itu belum dijalankan oleh semua anggotanya. Kemudian setelah melewati tahapan storming tadi, maka tahapan perkembangan tim selanjutnya adalah norming.
di mana di sini sudah mulai ada rasa bahwa bekerja dalam suatu tim, bekerja sama dalam suatu tim itu memiliki banyak keuntungan. Jadi tahapan ini individu-individu dalam tim ini mulai merasakan keuntungan bekerja sama dan berjuang untuk menghindari adanya tim yang tidak kompak ya. Karena semangat kerjasama sudah mulai timbul, maka setiap anggota mulai merasa bebas untuk mengungkapkan perasaan dan pendapatnya kepada seluruh anggota tim. Jadi di sini ketika ada konflik, penyelesaian perbedaan pendapat ataupun konflik itu dapat berakibat pada hubungan yang lebih akrab. Jadi ternyata bahwa karena anggota dalam tim itu sudah saling memahami satu sama lain, sehingga tercipta konflik itu malah akan membuat hubungan dalam tim itu akan semakin akrab. Nah, dengan demikian maka semangat kerjasama akan lebih meningkatnya. Beda kalau tahap awal tadi anggota dalam tim masih sungkan, sehingga ya otomatis tidak akan ada konflik yang tercipta karena mereka masih belum saling memahami satu sama lain. Ketika sudah ada konflik, berarti sudah ada tahap pengenalan satu sama lain, yang justru dengan konflik itu malah akan membuat hubungan dalam tim itu semakin baik. Jadi hanya di sini pada tahap ini semua anggota tim mengambil tanggung jawab dan memiliki ambisi untuk bekerja demi keberhasilan tujuan tim. Mereka menerima anggota lain apa adanya dan berupaya untuk bekerja sama. Namun demikian terkadang ada, ya bisa saja dalam tim itu tetap ada satu anggota yang berniat menghindari konflik dengan cara tidak menyampaikan gagasan-gagasan yang kontroversial. Bisa jadi ya, tidak semua anggota dalam tim itu mau berkonflik dan mau menyampaikan pendapat-pendapat yang berbeda, karena ada saja mungkin anggota tim yang tidak mau mengungkapkan gagasan karena merasa bahwa itu akan berbeda. Gagasan itu mengandung kontroversi dan itu akan berbeda. Kemudian tahapan terakhirnya ini adalah performing. Ini merupakan titik kulminasi ketika tim sudah berhasil membangun sistem yang memungkinkan dapat bekerja secara produktif dan efisien. Pada tahap ini keberhasilan tim akan terlihat dari prestasi yang ditunjukkan. Jadi karena sudah ada aturan, dengan adanya tata tertib dan peraturan yang telah dikembangkan, maka akan lebih mudah bagi anggota kelompok untuk berkonsentrasi pada pencapaian tujuan bersama. Dan ini akan berdampak pada keberhasilan tim ketika mereka menginginkan atau ingin mencapai suatu tujuan. Nah, pada fase ini mereka masih termotivasi dan memahami tugasnya. Namun anggota tim di sini telah kompeten, mereka lebih kemampuannya itu lebih meningkat, lebih mandiri, dan mereka mampu melakukan proses pengambilan keputusan tanpa pengawasan. Perbedaan pendapat dimungkinkan terjadi sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang disepakati tim. Ya, jadi semua, kalaupun ada perbedaan pendapat itu semua dapat diatasi dengan baik. Jadi ini merupakan tahapan terakhir dari perkembangan tim. Individu yang sudah bergabung dalam tim dan mampu berada di tahap performing, berarti dia dapat dikatakan sebagai seseorang yang mampu bekerja dengan baik dalam suatu tim. Kemudian tahapan perkembangan tim. Tahapan perkembangan tim ini merupakan aspek penting dalam mewujudkan tim yang dinamis. Menurut Richard Y. Chang, tahapan perkembangan itu ada 4 juga. Yang pertama adalah tahapan menetapkan arah atau drive ya. Kemudian tahapan bergerak, drive. Kemudian mempercepat gerak, drive. Dan sampai arrive atau tiba ya. Jadi dia menetapkan dulu arahnya atau tujuannya. Setelah itu setelah ditetapkan tujuannya maka dia harus bergerak. Jadi ketika dia bergerak, apakah dia harus stabil atau dia harus menambah pergerakannya? Maka tentu saja setelah dia bergerak, dia harus bergerak untuk mempercepat lagi sehingga akhirnya dia bisa sampai. Ya, di sini menetapkan arah atau drive ya. Jadi dalam tahap ini tim harus memfokuskan pada misinya dan membuat garis besar strategi yang akan ditempuh serta menetapkan tujuan,
prioritas dan prosedur kerja, serta peraturan bagi tim. Nah, yang kedua, tahapan bergerak atau strip di sini. Jadi di sini peran dan tanggung jawab anggota tim ditetapkan dengan jelas. Nah, dalam tahap ini beberapa kendala akan dihadapi dengan penuh bijaksana bersama dengan seluruh anggota tim hingga seluruh permasalahan dapat dihadapi dengan arif dan bijaksana. Kemudian yang ketiga adalah setelah dia menetapkan arah bergerak, maka dia harus mempercepat gerakannya, dan fase ini memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas secara maksimal, lebih produktif ya. Jadi dalam memecahkan masalah menggunakan umpan balik sesama anggota, manajemen konflik, kerjasama, dan pembuatan keputusan yang efektif. Penguasaan terhadap wilayah secara cepat dan efektif dengan daya tahan yang tangguh. Nah, kemudian tahap terakhir, hanya sampai di tahap terakhir, dengan kerjasama tim yang kompak tadi, maka tim akan mencapai puncak ya, dan mengatasi semua kendala-kendala yang ada, akhirnya dia bisa mencapai prestasi. Namun apabila dalam fase ini belum mencapai puncak idealnya, adalah meninjau kembali. Maka penting dilakukan meninjau kembali tim kalian dengan melaksanakan konsolidasi upaya ya, misalnya berkoordinasi secara maksimal. Di samping itu perlu meninjau kembali sasaran-sasaran yang telah ada, masih relevankah atau tidak ya. Kemudian itu juga, jadi sudah ada 2 model tahapan perkembangan tim tadi ya. Ya, mulai dari tahapan perkembangan tim yang di model Tuckmans, forming, storming, kemudian norming, dan terakhir adalah performing, kemudian menetapkan arah, bergerak, mempercepat, dan akhirnya sampai. Nah, prinsip kerjasama tim dalam kolaborasi interprofesi adalah bagaimana seseorang yang berada dalam suatu tim, dalam hal ini adalah kolaborasi interprofesional, memahami proses perkembangan tim. Jadi ini yang harus kalian lakukan adalah memahami proses pengembangan tim, kemudian mengembangkan berbagai prinsip kerjasama yang menghargai nilai-nilai etis yang dianut oleh anggota kelompok. Ya, kita ada prinsip saling menghargai individu yang tergabung dalam suatu tim itu, di mana individu itu berasal dari profesi yang berbeda dengan kita. Kemudian memfasilitasi diskusi secara efektif dan berinteraksi serta berpartisipasi dengan anggota tim dan menghargai seluruh anggota tim. Ya, dia memfasilitasi diskusi, kemudian dia juga tetap terlibat aktif secara efektif ya, dengan cara berinteraksi dan menghargai seluruh anggota tim. Kemudian berpartisipasi dan menghargai seluruh anggota yang berpartisipasi secara berkolaborasi dalam pengambilan keputusan. Tidak cukup dengan hanya diam saja, tidak cukup hanya dengan melihat atau dalam satu tim itu hanya melihat teman-teman yang lain yang berada dalam tim itu, tetapi dia juga dituntut untuk bisa berpartisipasi, menyampaikan pendapat ya, sehingga apabila ada suatu permasalahan dapat dicarikan solusi yang tepat. Kemudian yang terakhir, prinsip kerjasama tim dalam kolaborasi interprofesi ini adalah seseorang mampu melakukan refleksi secara berkala terhadap posisi dan fungsi mereka, terhadap tim mahasiswa yang lain, terhadap praktisi dan pasien lain ataupun keluarga. Kemudian kita masuk pada principle of good interdisciplinary teamwork. Nah, apa prinsip di sini? Prinsip kerjasama yang baik di sini yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah prinsip-prinsip yang harus dikembangkan antara multidisiplin ini sehingga dapat terbentuk tim yang baik. Yang pertama adalah menentukan seorang pemimpin yang akan menetapkan arah dan visi yang jelas. Jadi harus menetapkan leader dalam tim itu. Ya, dalam satu teamwork apabila tidak ada leadernya, maka itu tidak akan efektif.
Ya. Dan leader itu hanya satu. Yang kedua, setelah memilih leader, maka menyatukan nilai dalam tim yang betul-betul dapat dijadikan pedoman untuk memberikan pelayanan. Ya, jadi harus ada nilai-nilai yang baik, yang kemudian nilai itu yang dijadikan pedoman bagi setiap anggota tim ketika mereka memberikan pelayanan. Yang ketiga, menunjukkan budaya tim dan atmosfer interprofesional yang saling percaya dan menghargai kontribusi tiap anggota dan memupuk konsensus, ya. Jadi budaya di sini adalah budaya saling percaya dan saling menghargai kontribusi apapun yang diberikan oleh setiap anggota dalam tim itu, dan memupuk suatu konsensus, ya, kesepakatan apa yang dijadikan landasan ketika mereka memecahkan suatu masalah. Kemudian memberikan layanan berkualitas yang berfokus pada pasien dengan hasil yang terdokumentasi. Memanfaatkan umpan balik untuk meningkatkan kualitas perawatan atau pelayanan kesehatan. Selanjutnya, memanfaatkan strategi komunikasi yang mempromosikan komunikasi interprofesional, pengambilan keputusan kolaboratif, dan proses tim yang efektif. Kemudian juga mempromosikan saling ketergantungan peran sambil menghormati peran dan otonomi individu. Artinya bahwa seseorang yang bekerja dalam tim itu dia tidak akan menampilkan suatu cara memecahkan suatu permasalahan apabila dia hanya bergerak sendiri. Jadi dia akan dia harus mempertahankan nilai bahwa ternyata bekerja dalam teamwork itu lebih bagus apabila kita bersama-sama dengan profesi lain, dan di sini ada saling ketergantungan. Artinya kalau profesi lain tidak ada, maka anggota dalam tim itu tidak bisa bekerja dengan baik. Kemudian memfasilitasi pengembangan anggota tim melalui pelatihan, penghargaan, ya. Ini untuk menambah pengetahuan dan pengalaman, maka perlu ada pelatihan-pelatihan, penghargaan untuk prestasi yang dihasilkan, pengakuan, dan peluang yang tepat untuk pengembangan karir. Ya, berarti ada reward, ya, ada reward yang positif apabila anggota tim itu berhasil atau membuahkan suatu prestasi, dan kemudian juga didukung untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya dengan cara memberikan pelatihan serta peluang-peluang lain yang dengannya karir itu dapat dikembangkan. Sekarang kita simak video berikut ini, dan setelahnya diharapkan mahasiswa dapat memberikan refleksi mengenai video ini, dan refleksinya ini ditulis setelah kalian jadi di mata kuliah ini kan 50 menit. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, maka sebelum mengisi absen, tugasnya bisa dikumpul dengan cara dimasukkan ke Google Classroom, ya. Google Classroom ditulis kemudian difoto dan dimasukkan di Google Classroom mengenai refleksi. Jadi ada dua refleksi. Yang pertama video tadi sebelumnya, video pertama, ya. Kemudian yang ini, ya, tentang hal-hal yang penting apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk tim yang solid. Kemudian refleksi yang terakhir adalah kalian menulis refleksi mengenai pendapat tentang video yang Anda simak ini. Yang kedua adalah siapkah kalian menjadi tim interprofesional, ya. One of the key elements of success is teamwork. Now, teamwork works like a clock. For a clock to work at all, you need all the parts functioning properly within a collaborative setting. In healthcare, many professionals work interdependently to achieve a common goal: patient treatment. So what benefits does teamwork have? It improves quality of patient care, reduces length of stay,
enhances patient safety, and reduces workload issues amongst healthcare workers. Not only does your workplace become more enjoyable and productive when you're able to operate as a team, but safety issues are reduced and retention rates increase. But how? Let's expand on the benefits of teamwork. Responsiveness. As trust develops in a cohesive team, you gain more confidence in your partners to be more responsive to change as they occur, knowing they will fulfill their duties during a crisis, if there were to be one. Satisfaction. Your healthcare team and the patients experience less stress when members of the team fulfill their duties, knowing their counterparts are working towards coordinated